Ada momen dalam hidup ketika kita mulai memperhatikan hal-hal kecil pada orang yang kita cintai. Cara mereka berjalan lebih pelan, senyum yang jarang muncul, atau tatapan yang sering kosong menatap jauh. Kita ingin percaya itu hanya bagian dari penuaan. Namun jauh di dalam hati ada rasa takut. Takut bahwa waktu yang kita miliki bersama mereka mulai menipis. Dalam perjalanan hidup, kematian adalah kepastian. Tetapi tanda-tanda menuju ke sana seringkali datang perlahan, seperti bisikan yang hampir tak terdengar. Hari ini, kita akan membicarakan 5 tanda yang sering muncul setahun sebelum seseorang yang sudah lanjut usia meninggalkan kita. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar kita bisa lebih siap untuk merawat, mencintai, dan menghargai setiap detik yang tersisa. Pertama, penurunan berat badan tanpa sebab jelas. Penurunan berat badan seringkali menjadi tanda awal yang penting. Pada awalnya mungkin terlihat sepele, sabuk yang terasa longgar, pakaian yang tidak lagi pas, atau porsi makan yang berkurang. Banyak keluarga menganggap ini normal di usia tua, padahal bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal. Ketika tubuh mulai kehilangan massa otot dan lemak tanpa alasan jelas, itu biasanya karena sistem pencernaan dan metabolisme mulai melambat. Nutrisi yang masuk tidak lagi diserap dengan baik, sehingga otot menyusut dan kekuatan fisik berkurang. Selain itu, penyakit kronis seperti kanker, gagal jantung, atau penyakit ginjal bisa menjadi penyebab tersembunyi yang memicu penurunan berat badan. Bahkan masalah emosional seperti depresi atau kesepian dapat mengurangi nafsu makan seseorang. Keluarga sering mencoba berbagai cara, membuatkan makanan favorit, menambah suplemen, atau memaksa mereka makan lebih banyak. Namun, jika penurunan berat badan tetap terjadi, itu berarti tubuh sudah berada di fase memperlambat menjelang akhir kehidupan. Dalam situasi seperti ini, yang terpenting adalah fokus pada kenyamanan dan kemudahan makan, bukan memaksa. Makanan lembut, mudah ditelan, dan bergizi bisa menjadi pilihan bersama dengan perhatian penuh kasih. 2. Kelelahan dan kelemahan yang berkelanjutan. Kelelahan di sini bukan sekedar capek setelah beraktivitas. Ini adalah rasa lelah mendalam yang tidak hilang meski sudah tidur atau beristirahat seharian. Orang yang dulunya aktif bisa mulai kesulitan bangun dari tempat tidur, berjalan ke kamar mandi, atau sekedar berbicara lama. Aktivitas sederhana menjadi tantangan besar. Hal ini terjadi karena tubuh mulai menghemat energi, hanya memprioritaskan fungsi vital seperti jantung dan otak. Peredaran darah yang melemah membuat otot kekurangan oksigen, sehingga tenaga cepat habis. Akibatnya, mereka mungkin tidur lebih lama di siang hari, lebih cepat mengantuk, atau kehilangan tenaga secara tiba-tiba. Yang membuat situasi ini berat adalah dampak emosionalnya. Banyak lansia merasa frustasi karena tidak bisa mandiri seperti dulu. Mereka mungkin mulai menolak aktivitas, menarik diri dari pertemuan keluarga, atau berhenti melakukan hobi. Disinilah peran keluarga menjadi penting. Bukan untuk memaksa mereka tetap aktif, tetapi untuk menerima keterbatasan itu, memberi dukungan, dan membantu mereka tetap merasa berharga. 3. Kebingungan dan menarik diri. Seiring melemahnya sirkulasi darah, suplai oksigen dan nutrisi ke otak berkurang. Akibatnya, fungsi kognitif mulai menurun. Orang yang sebelumnya cerdas bisa mulai lupa nama anggota keluarga, bingung di rumah sendiri, atau sulit mengikuti pembicaraan. Kadang perubahan ini datang dan pergi. Pagi harinya mereka bisa tampak normal, tapi siang harinya sudah linglung. Fenomena ini bisa membuat keluarga merasa seolah sedang kehilangan orang yang mereka cintai sedikit demi sedikit. Selain kebingungan, mereka juga bisa menjadi lebih pendiam, jarang memulai percakapan, atau memilih duduk sendirian. Ini bukan karena tidak sayang lagi, tetapi karena otak mereka kesulitan memproses interaksi sosial yang sebelumnya mudah dilakukan. Dalam kondisi seperti ini, yang terbaik adalah menemani tanpa memaksa.
Bicara dengan nada lembut, sentuh tangan mereka, dan pastikan lingkungan terasa aman dan tenang. Meski kata-kata mungkin memudar, rasa cinta tetap bisa dirasakan. 4. Infeksi sering dan luka yang sulit sembuh. Sistem imun yang melemah adalah salah satu tanda fisik paling jelas bahwa tubuh sedang memasuki fase akhir. Orang yang sebelumnya jarang sakit, kini bisa mudah terkena flu, infeksi saluran kemih, atau infeksi kulit. Bahkan luka kecil seperti goresan atau lecet bisa memakan waktu berminggu-minggu untuk sembuh. Hal ini terjadi karena aliran darah melemah, sehingga suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh berkurang. Pada lansia, infeksi juga sering muncul tanpa gejala khas. Misalnya, bukan demam tinggi, melainkan tiba-tiba terlihat sangat lemah, bingung, atau kehilangan nafsu makan. Keluarga sering ingin mencoba perawatan agresif seperti rawat inap atau antibiotik dosis tinggi. Namun pada titik tertentu, yang lebih dibutuhkan adalah fokus pada kenyamanan, menjaga kebersihan kulit, memastikan tubuh tetap terhidrasi, dan mengurangi beban fisik mereka. 5. Perubahan pernapasan dan sirkulasi. Tanda terakhir yang sering terlihat adalah perubahan pola pernapasan dan sirkulasi darah. Pernapasan bisa menjadi lebih lambat, dangkal, atau tidak teratur. Kadang ada jeda panjang di antara napas, atau napas cepat, lalu tiba-tiba melambat. Sirkulasi darah yang melemah membuat tangan, kaki, hidung, dan telinga terasa dingin. Warna kulit bisa berubah menjadi pucat atau kebiruan, terutama di ujung jari. Sesak napas juga bisa muncul, bahkan saat hanya berbicara atau duduk diam. Beberapa orang merasa lebih nyaman tidur dengan posisi setengah duduk agar napas terasa lebih lega. Bagi keluarga, perubahan ini bisa menimbulkan rasa takut. Namun, seringkali ini adalah bagian alami dari proses tubuh yang bersiap beristirahat. Pada tahap ini, yang paling penting adalah membuat mereka senyaman mungkin, dengan udara yang sejuk, posisi tidur yang mendukung, dan kehadiran penuh kasih di sisi mereka. Saat kita menyadari tanda-tanda ini, kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan sibuk melawan waktu, ataukah kita akan memilih untuk mengisi waktu itu dengan kehangatan, kata-kata lembut, dan sentuhan penuh kasih? Ingatlah, akhir dari sebuah kehidupan bukan berarti akhir dari cinta. Justru di sanalah cinta menjadi paling murni, dinyatakan dalam genggaman tangan yang tak ingin lepas, dalam tatapan yang mengatakan, "Aku di sini," dan dalam keheningan yang syarat makna. Jadi jika hari ini Anda melihat tanda-tanda itu pada orang terkasih, jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Peluk mereka lebih lama, dengarkan cerita mereka, dan biarkan mereka merasa bahwa mereka tidak sendirian. Karena pada akhirnya, yang akan kita ingat bukanlah hari mereka pergi, tetapi bagaimana kita membuat mereka merasa di hari-hari terakhirnya, dihormati, dicintai, dan tenang.